Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. RCTI Plus. Kalina Oktarani berdamai dengan Vicky Prasetyo 13 Maret lalu. Seyogyanya Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani merayakan 1 tahun resepsi pernikahan mereka. Resepsi yang digelar di sebuah hotel di kawasan Bogor itu sempat viral karena kemegahan dan keunikannya. Tapi pernikahan sang gladiator cinta dengan Kalina hanya seumur jagung. Desember 2021, mereka pisah rumah. Januari 2022, Vicky menalak Kalina secara resmi. Setelah itu, episode cinta Vicky Kalina berubah menjadi drama perseteruan. Keduanya saling tuding selingkuh. Jika Kalina enggan menyebut nama wanita idaman lain Vicky terang-terangan menunjuk satu nama, yaitu Ricky Miraza sebagai selingkuhan Kalina. Soal perceraian Kalina dan Vicky yang dipanaskan oleh kehadiran orang ketiga, adik-adik dan ibunda Vicky sudah punya firasat tak baik sebelum Kalina dinikahi Vicky. Saya juga tidak mau menjelekkan dia dan ibunya. Dia menjelekkan saya lewat ibu saya, tapi saya tidak pernah menjelekkan dia dan ibunya. Tuh. Kalau dia dicolek, dia nggak mau. Saya mengatakan sebenarnya dia marah. Tapi kenapa dia mengatakan yang tidak benar loh tentang saya? Yang bilang video call segala macam, nggak ada. Meski saat Vicky Kalina cerai, dirinya tengah berada di Turki, tapi Emma Fauzia tak berpangku tangan. Ia mengaku punya kartu as untuk membungkam kesombongan mantan menantunya itu. Menurut Mama Emma, Kalina mencuri data pribadinya dan menyebarkannya ke orang lain. Meskipun tak menyebut secara detail data pribadinya yang dicuri Kalina, Emma menegaskan bahwa dirinya punya bukti kuat untuk melaporkan Kalina ke polisi terkait pencurian data. Dia sudah membawa-bawa nama saya nggak suka. Saya akan laporkan juga. Dia sudah mencuri data pribadi saya. Akan saya laporkan juga. Saya belum tahu kapan ya, nanti saya mungkin atau saya sendiri atau saya sama pengacara saya. Pasca Emma menebar ancaman pada Kalina, Kalina sangat hati-hati bicara di depan awak media. Mantan istri Deddy Corbuzier itu sepertinya sudah lelah berseteru dengan Vicky yang di-backing oleh segenap keluarga dan pengacara kondang Razma Nasution. Terlebih sebelumnya, Vicky berhasil menggiring opini publik lewat manuver yang sama sekali tak disangka Kalina. Ya, Vicky berhasil menyerang titik paling lemah dari diri Kalina, yaitu hubungannya yang tak baik dengan Mama EN, ibu kandungnya. Walhasil, Kalina sempat menangis di depan awak media lantaran satu Indonesia sempat menghujatnya sebagai anak tak berbakti yang tega menelantarkan ibundanya yang tengah sakit. Tapi beberapa waktu lalu, Kalina seolah mendadak terpanggil untuk menjenguk mamanya. Ia tak datang sendiri, melainkan mengajak Ricky, berondong yang disebut-sebut sebagai teman dekatnya. Siapa sangka, netizen yang tadinya mengharapkan Kalina mengalah dengan menjenguk ibu kandungnya, kini malah menuding Kalina kembali melakukan aksi settingan. Drama pertemuan ibu anak plus Ricky itu disebut beraroma settingan untuk mengatrol pamor Kalina dan Ricky. Ya memang karena kemarin tuh dari pihak keluarga aku juga sebagai anak juga kan sudah aku bilang kalau mau datang ke mama itu bukan karena paksaan dari manapun, bukan karena memang terpaksa, bukan karena memang sekarang lagi banyak banget omongan-omongan yang mencoba menjatuhkan aku karena aku nggak ngurusin ibu. Aku nggak mau karena itu, tapi karena memang dari hati nurani aku sendiri karena aku pengen datang dan memang kemarin aku pengen datang gitu. Ya udah aku datang ke sana dan kebetulan juga keluarga juga pada mau datang juga. Aku bilang yaudah barengan aja, aku bilang gitu. Kakaknya mama juga kan tinggal di belakang mama, jadi udah kita sama-sama barengan gitu. Nggak tahu ya siapa yang bilang settingan. Maksud saya seorang anak menemui ibunya tuh malah dibilang settingan. Seorang mantan menantu yang nemuin mantan mertuanya dan ngasih uang segala macem dan nyuapin
apalah ngomong ini tuh ya yang settingan dari siapa? Apakah seorang mantan menantu atau anak kandung yang datang ke rumah ibu kandung sendiri yang settingan? Masa anak kandung ke rumah ibu kandung dibilang settingan, sedangkan mantan menantu datang ke rumah mantan mertua nggak dibilang settingan? Sebenarnya settingan jadi di mana? Gitu, biar orang sendiri aja yang menilai itu semuanya. Ketika diwawancarai tim MNC Media, Kalina juga memperlihatkan struk kiriman uang dan pembelian resep obat untuk membiayai pengobatan ibundanya. Sebenarnya masalah hubungan saya dengan mama saya itu tidak pernah ada masalah sampai dari pihak sana yang saya baca WhatsApp-nya sendiri yang nawarin mama untuk bikin konferensi pers untuk nemuin wartawan kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan memang permasalahan seorang anak dan ibu itu sebenarnya tidak perlu yang namanya dibongkar ke publik ya kan. Ya udah, pokoknya intinya masalah pembayaran segala macam. Oh ya, ini saya lupa. Ini saya belum sempat transfer karena kemarin saya udah pulang kemalaman. Saya udah transfer kok, belum sempat transfer. Ini salah satu juga ya sedikit dari biaya mama. Nominalnya nggak perlu ya. Pembayaran jasa urin berapa segala macam, BCA-nya nggak perlu kasih tahu. Udah, ini kan juga salah satunya. 15 Maret 2022, ya kan? Ya. Tak hanya bertemu Mama EN, Kalina dan Ricky juga dikabarkan menemui keluarga Vicky untuk meminta maaf. Namun, kabar itu segera dibantah oleh Kalina. Ibu Aska Corbuzier itu menyebut Ricky yang berusaha mengulur itikat baik kepada Vicky dan keluarganya, tapi malah mendapat respon negatif. Kabarnya, nomor handphone Ricky dan Kalina diblok oleh Vicky dan keluarganya. Lalu benarkah Kalina tengah menyiapkan bukti-bukti untuk menyerang balik keluarga Vicky? Bukan saya, mungkin Ricky yang pernah ngomong baik-baik ke pihak mantan saya, ke mantan saya. Jangan memojokkan saya terus. Kalau kita sama laki-laki kita selesaikan, bukan mengancam. Tapi dia juga nggak bisa dong melihat saya juga katanya saya baca WhatsApp-nya kita ketemu aja gitu. Tapi di blok langsung WhatsApp-nya. Lihat nanti seperti apa. Kalau saya sih capek ya ke hukum. Kalau misalkan dia mah udah biasa ke hukum sana sini mondar-mandir ada lawyer segala macam. Kalau saya emang nggak mau kayak gitu. Saya pengen hidup tenang, beneran deh. Saya pengen hidup tenang. Dan saya juga pengen saya mungkin punya salah. Dan kesalahan saya itu adalah ya udahlah nggak perlu saya ngomong ya. Cuma untuk kalau ke ibu saya antara ibu dan anak itu punya masalah sendiri. Kenapa dia harus ikut campur gitu?